Selamat pagi pemirsa, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak mendapatkan informasi dengan akses yang mudah dan terjangkau. Oleh karenanya, seluruh lembaga terutama instansi pemerintahan punya kewajiban memberi akses informasi seluas-luasnya kepada publik. Gerakan keterbukaan ini pun sudah selaras dengan semangat serupa di negara-negara lain. Bercermin dari hal tersebut, apakah publik sudah mendapatkan haknya? Lalu seperti apa bentuk pengawasan lembaga terkait atas keterbukaan informasi publik di Jawa Barat? Ulasannya dalam iNews Jabar edisi 25 Oktober 2018 bersama saya, Agung Karsena. Untuk membahas terkait dengan topik kami pagi hari ini, penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat tersebut, sudah hadir 3 orang narasumber bersama saya di studio iNews Bandung. Saya akan langsung perkenalkan, tepat di sebelah saya sudah hadir Bapak Cecep Suryadi, ini selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat. Pak Cecep, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep sudah hadir bersama iNews Jabar pagi ini. Kemudian juga sudah hadir pengamat keterbukaan informasi publik. Beliau adalah Ibu Diah Fatma Shoraida. Ibu Diah, selamat pagi Bu. Assalamualaikum, sampurasun. Rampes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Ida sudah hadir pagi hari ini. Dan terakhir juga sudah hadir Bapak Dan Satriana. Beliau adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pak Dan, kembali berjumpa lagi kita. Terima kasih juga sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini dengan pakaian batik cerah ceria gitu ya, karena kita akan mengedukasi kembali gitu ya, khususnya untuk pemirsa iNews pagi hari ini. Nah, terkait dengan edukasi, saya ingin mulai dengan mengingatkan gitu ya kepada publik atau pemirsa iNews khususnya di sini terkait dengan informasi apa saja sih sebenarnya dari instansi pemerintahan yang bisa diakses atau bisa diketahui oleh publik atau masyarakat luas, atau semuanya bisa diketahui atau ada pengecualian nih biasanya. Pak Cecep mungkin ini porsi, silakan. Ya, terima kasih Kang Agung. Memang undang-undang ini sudah berumur kurang lebih 10 tahun. Ya. Sejak disahkan 2008 dan sekarang sudah masuk satu dasawarsa. Banyak kewajiban-kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang ini khususnya kepada badan publik. Prinsipnya semua informasi terkait penyelenggaraan negara, apalagi yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, itu memang harus bisa diakses oleh masyarakat. Semua informasi, prinsipnya semua informasi, kecuali memang informasi yang oleh pasal 17 dinyatakan dikecualikan. Nah, apa saja informasi itu? Ya, informasi yang memang jika dibuka misalnya, ini akan mengganggu contoh persaingan usaha yang sehat. Nah, tafsir atas persaingan usaha yang sehat ini siapa? Memang dalam perkembangan berikutnya, belakangan ini badan publik khususnya pelaku-pelaku usaha BUMN yang merupakan juga badan publik ini sering berlindung gitu ya di balik tafsir persaingan usaha yang sehat. Nah, kami Komisi Informasi Pusat ke depan tentu akan bekerja sama dengan KPPU khususnya gitu ya untuk merincikan sebenarnya informasi apa saja yang jika dibuka akan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Itu salah satu contoh. Ada banyak lagi contoh informasi yang jika dibuka misalnya mengganggu penegakan hukum. Nah, ini tentu saja bisa dikecualikan. Termasuk informasi menyangkut riwayat kesehatan pribadi seseorang. Nah, tetapi prinsipnya informasi yang di luar pasal 17 gitu ya, yang diatur oleh pasal 17 itu prinsipnya bisa dibuka. Karena terus terang saja hakikat dari keterbukaan informasi ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Nah, logika sederhananya adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan jika informasi mendasar, informasi minimal saja tidak bisa diakses. Nah, makanya di undang-undang itu juga mengamanahkan kepada Komisi Informasi ya, baik di pusat, di provinsi maupun kabupaten kota untuk mengawal, untuk memastikan agar keterbukaan ini terlaksana, terimplementasi di badan-badan publik. Itu yang diharapkan. Kalau begitu saya menyambung ke Pak Dan gitu ya, yang bersentuhan langsung nih selaku komisioner yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana sejauh ini begitu ya masyarakat kita sebut antusiasme masyarakat untuk bisa mengakses, mengetahui, dan juga ada kendala tidak sih sejauh ini yang dirasakan untuk di Jawa Barat? Saya kira kalau masyarakat adalah pihak yang paling mudah beradaptasi dengan teknologi informasi maupun data-data dan yang lain-lain. Justru di pemerintah yang masih paradigma memperlakukan pengelolaan informasi seperti masa yang lalu. Jadi masih seperti yang tadi Pak Cecep sampaikan,
belum ada kepastian bagi badan publik pengecualian itu secara ketat. Jadi dengan mudah misalnya mengecualikan. Nah, tetapi dalam monitoring kami ini kepada Pak Cecep dan Ibu Diah juga sekalian, terakhir itu kami melihat perkembangan yang paling pesat itu terjadi perubahan pada kelembagaan. Hampir semua institusi di Jawa Barat, baik pemerintah provinsi, instansi vertikal sampai ke kabupaten kota itu sudah membentuk PPID. Itu modal awal. Artinya ada kelembagaan, ada pejabat yang ditunjuk untuk memberikan layanan informasi. Pencapaiannya luar biasa, hampir seluruhnya. Di dalam data kami 87% badan publik di Jawa Barat sudah memiliki itu. Tadi ada Bayut, ada PPID itu? PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi khusus sudah ada itu ya? Khusus untuk memberikan layanan informasi. Tetapi angka yang paling rendah dalam monitoring kami justru pada standar layanan informasi. Angkanya dari 100% kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, pencapaiannya hanya 37%. Jadi meskipun ada orangnya, meskipun ada lembaganya, tapi prosedurnya, lalu mekanismenya mereka belum mengatur, sehingga di sini terjadi peluang adanya sengketa informasi. Ini PR yang menurut saya perlu juga saya, terutama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, untuk terus mensosialisasikan dan terus mendampingi badan publik. Itu yang harus disempurnakan gitu ya, karena itu salah satu kendala yang begitu menghambat sebenarnya dalam proses ini ya. Jadi ada kepastian tadi yang kepastian orang meminta informasi, tata caranya bagaimana tanpa diskriminatif, tanpa itu yang tidak punya di badan publik atau masih rendah begitu. Kalau Bu Diah melihatnya seperti apa nih, khusus di Jawa Barat saja? Kalau saya lihat kebetulan kan disertasi saya itu tentang keterbukaan informasi publik. Memang paling bagus ya, itu sempat jadi juara juga Jawa Barat itu dalam hal keterbukaan informasi publik. Tapi seperti tadi kata Pak Dan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh PPID itu belum seluruh pemerintah Pemda kabupaten kota itu memfasilitasi PPID. Jadi misalnya seperti SOP untuk bagaimana kita mau mau mengadu kemana, itu belum juga, SOP-nya belum terlalu jelas. Dan PPID itu katakanlah belum difasilitasi, hanya sebatas mereka itu hanya melayani saja, tapi ininya katakanlah seperti misalnya tupoksi yang jelasnya itu belum ada, karena masih bercampur baur dengan kerjaan rutin mereka sehari-hari di sekretariat, seperti itu yang saya. Ternyata masih ada beberapa kendala yang masih ditemui sampai saat ini gitu ya. Nah, nanti kita di segmen selanjutnya akan melanjutkan terkait dengan seberapa serius gitu ya bahwa instansi-instansi pemerintah ini juga ibarat kata gitu ya mengedepankan keterbukaan informasi terhadap publiknya, dan upaya apa yang sudah dilakukan. Nanti kita kembali lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama iNews Jabar.